ada yang pendapat berbeda-beda. Kita jangan terlalu meyakini satu teori, kemudian mengatakan yang ini sesat, yang itu sesat. Jangan, saudaraku. Karena sama-sama belum tahu. Dan memang firman Tuhan, khususnya tentang itu ya, tentang pengangkatan dan sebagainya, itu kalau kita gabung ayat sana, ayat sini, kita bandingkan, memang belum jelas yang mana yang paling benar. Shalom, saudaraku. Saudara, kali ini kita akan mengedukasi diri kita sendiri, saudaraku ya. Sebagaimana Anda ketahui bahwa saya banyak membahas tentang akhir zaman. Dan banyak teman-teman yang tertarik untuk mengetahui bagaimana pendapat dari Pak Pendeta Theophilus Hendra ini tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan, tentang pengangkatan dan sebagainya. Ya, saudaraku, di dalam saya mencoba untuk mengupas, menyajikan akan pengajaran tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, itu saya berpegang pada pedoman. Pedoman itu saya coba catat di sini ada 6, ya. Dan saya ingin bagikan pada Anda, dan saya berharap pedoman ini boleh memperkaya akan pandangan saudara tentang bagaimana kalau kita mau menginterpretasikan firman Tuhan yang merupakan misteri-misteri khususnya tentang akhir zaman. Yang pertama, saudaraku, ya ini pedoman yang pertama. Harus sesuai dengan firman yang tertulis. Artinya yang kita bahas itu tidak boleh lepas dari apa yang tertulis. Nah, ini sangat umum tentunya ya, sangat luas. Dan saya kira tidak ada penafsir firman Tuhan tentang akhir zaman yang ngambil dari kitab suci lain atau dari dongeng atau dari kisah, itu nggak ada. Jadi saya kira ini semua setuju ya. Jadi apa yang kita bahas adalah firman Tuhan. Tetapi ada juga hamba Tuhan yang berkata, kalau kita menafsirkan satu firman Tuhan, tafsirkanlah dengan yang lain. Dengan firman Tuhan yang lain. Karena penulis dari Alkitab kita ini adalah manusia-manusia yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi kalau dibalik akan penulis Alkitab, para penulis Alkitab yang kita miliki, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu ada pribadi Roh Kudus, ya. Jadi yang pertama sesuai dengan firman yang tertulis atau Alkitab. Yang kedua, ini penting saudaraku ya, jangan terlalu alegoris. Artinya jangan ekstrem alegoris. Kalau kita membahas tentang peristiwa akhir zaman, itu memang ada yang bersifat perlambang, yang alegoris. Tapi kita nggak boleh ekstrem, semua alegoris itu nggak boleh. Jadi untuk itu kita harus minta, Tuhan Roh Kudus pimpin aku supaya aku nggak ekstrem alegoris. Tetapi juga tidak boleh terlalu harafiah. Ya, ini harafiah gitu ya. Ya nggak bisa, ada yang memang alegoris. Jadi bagaimana? Ya kita seimbang. Ya, minta pimpinan Tuhan, kalau kita membaca kitab Wahyu misalnya ya, itu yang alegoris mana, yang harafiah mana, ya minta. Tapi saudaraku, saya harus beritahukan, semua yang masih bersifat misteri, ya biar itu tetap tersembunyi bagi Tuhan sampai waktu Tuhan menyingkapkan akan misteri itu, menggenapi akan misteri itu. Ya, jadi ada yang merupakan peristiwa yang secara harafiah harus tergenapi. Satu contoh, saudaraku. Ketika murid-murid bertanya tentang apakah engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Itu pada waktu itu Tuhan mau naik ke surga ya. Murid-murid tanya, Tuhan, akankah engkau memulihkan akan kerajaan bagi Israel sekarang ini? Tuhan berkata, kau nggak perlu tahu akan waktu dan saatnya, itu Bapa sendiri yang akan menentukan menurut kuasanya. Tetapi kamu akan jadi saksiku, kalau engkau menerima Roh Kudus,
dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan mengalihkan akan pertanyaan itu. Tapi dalam jawaban Tuhan itu tersirat bahwa itu akan terjadi menurut waktunya Bapa. Nah, ini kalau ditafsir alegoris, saudaraku, ya berabad-abad kan nggak ada kerajaan Israel atau pemerintahan Israel di wilayah tanah perjanjian. Ternyata itu harafiah, saudara, dan harus tergenapi. Dan memang ada banyak ayat-ayat firman Tuhan di perjanjian lama yang menunjuk ke sana bahwa akan ada pemulihan bagi kerajaan Israel. Nah, sungguh, saudara, ternyata harafiah. Nggak bisa itu dirohanikan. Wah, itu rohani, itu Israel rohani, itu adalah gereja. Gereja bertumbuh, gereja punya pemerintahan ilahi, itu adalah yang dimaksud oleh Tuhan, Israel rohani. Enggak, saudaraku, ada yang jasmani. 14 Mei 1948, Israel merdeka. Sampai hari ini, negara itu ada dan menjadi semakin kuat. Jadi ada penggenapan-penggenapan yang sifatnya harafiah. Itu yang kedua, saudaraku. Jangan ekstrim alegoris, jangan ekstrim harafiah. Harus seimbang, minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita tetap menjaga keseimbangan dari keduanya. Yang ketiga, saudaraku, ini penting. Jangan karena saudara saya meyakini satu teori tentang akhir zaman, kemudian kita cenderung untuk menyatakan semua yang berbeda dengan teori kita ini salah, sesat. Saya sering ya katakan, itu sesat itu. Aduh, mbok jangan gitu, saudara. Wong sama-sama belum tahu, ya. Jadi misalnya tentang pengangkatan. Pengangkatan ada yang berkata sebelum tribulasi. Jadi nanti akan ada masa 7 tahun, itu diambil dari Daniel pasal yang ke-9, 7 tahun. Kemudian di pertengahan 7 tahun itu Antikris menyatakan diri. Tapi kita di awal dari 7 tahun itu, jadi di sebelum 7 tahun pemerintahan dari Antikris itu, baik sebelum dia menyatakan diri maupun setelah dia menyatakan diri 3,5 tahun yang terakhir, kita akan diangkat terlebih dahulu ke awan-awan gitu ya. Jadi rapture atau pengangkatan terjadi sebelumnya. Itu sangat diyakini, saudaraku. Saya pun dulu sangat meyakini akan hal itu. Tapi kemudian muncul, bukan di awal, tapi di pertengahan 7 tahun itu. Kemudian pengangkatan ada di awal dari Antikris menyatakan diri, gitu ya. Tapi yang terakhir ada, saudaraku, tidak demikian. Kita akan melewati masa Antikris, tapi kita akan dipelihara, dan nanti di akhir pemerintahan Antikris, ketika Tuhan datang, kita akan diangkat menyongsong Tuhan, kemudian turun sama-sama, dan kita akan berperang mengalahkan akan Antikristus dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Ada yang pendapat berbeda-beda. Kita jangan terlalu meyakini satu teori, kemudian mengatakan yang ini sesat, yang itu sesat. Jangan, saudaraku. Karena sama-sama belum tahu. Dan memang firman Tuhan khususnya tentang itu ya, tentang pengangkatan dan sebagainya, itu kalau kita gabung ayat sana ayat sini, kita bandingkan, memang belum jelas yang mana yang paling benar. Bahkan mengenai 7 tahun itu saya sekarang, meskipun saya juga tetap menerima akan pandangan teman-teman yang bilang 7 tahun, saya berpendapat bahwa sebetulnya 7 tahun itu 3,5 tahun yang pertama yang ada di dalam Daniel, kitab Daniel 9, itu 3,5 tahun yang pertama itu adalah masanya Tuhan Yesus melayani di atas muka bumi 3,5 tahun. Kemudian dia mengakhirinya dengan kematiannya di atas kayu salib, dan itulah yang disebut dengan meneguhkan perjanjian yang sudah
diberikan oleh Tuhan kepada nenek moyang dari umat Israel, yaitu bahwa akan datang Mesias yang menjadi domba yang dikorbankan. Nah, saudaraku, bagaimana kalau beda-beda begini? Ya, sekarang saya meyakini bahwa 3,5 tahun saja pemerintahan dari Antikristus. Jadi yang 3,5 tahun itu justru itu zaman Yesus. Nah, ini kan beda, tapi kita harus saling menerima. Repotnya, saudaraku, kalau orang terlalu meyakini akan satu teori dan menolak teori yang lain, maka dia akan cenderung menjadi eisegesis. Eisegesis itu artinya semua yang ada di dalam teoriku itulah yang aku cari di dalam dengan bermodalkan akan itu pemikiran yang teori dan prinsip-prinsip yang sudah kita yakini itu, kita menemukan ayat yang mendukung apa yang kita yakini. Itu namanya eisegesis. Sebetulnya kan teorinya kalau kita mau menafsirkan firman kan harus eksegesis. Eksegesis itu kan kita mengosongkan diri dan mengizinkan firman Tuhan ini berbicara dan kita membandingkan sana sini dengan tanpa kita ini sudah punya kecenderungan keyakinan. Ya memang tidak mudah, saudaraku ya, tidak mudah. Tapi ini adalah nasihat untuk kalau kita mau menyelidiki firman Tuhan. Nah, juga kita ini jangan sok merasa paling benar, saudara. Ya, sok merasa paling benar itu bahaya, saudaraku. Ya, kalau nggak tahu lebih baik bilang nggak tahu atau belum tahu karena memang masih misteri dan masih disembunyikan oleh Tuhan. Dalam salah satu komentar, ya saya berterima kasih pada teman yang berkomentar, orang buta menuntun orang buta. Jadi saya ini seperti orang buta nuntun orang buta. Oh nggak tahu kok berani ngajar. Loh saya ngajar, saudaraku, tapi hal-hal yang nggak tahu saya nggak sok tahu dengan mengatakan bahwa ini yang benar, padahal saya tahu itu belum tentu benar. Jadi lebih baik saya sajikan ini loh pandangan-pandangan yang ada dan pandangan saya seperti ini. Tetapi kalau saya nggak ngerti, saya bilang nggak ngerti karena memang belum waktunya untuk disingkapkan oleh Tuhan. Namanya misteri, rahasia itu ya miliknya Dia. Kalau Tuhan belum menyingkapkan, kita nggak bisa apa-apa. Saudara, kita kan sudah belajar ya kemarin ya, bahwa ternyata salah, kini ternyata keliru. Kemudian dicocokkan lagi. Oh begini begitu. Ya, saya nggak terlalu cenderung dengan begitu. Lebih baik kita boleh, saudaraku, menafsir gini gitu boleh. Tapi selalu kita berkata bahwa ini belum tentu benar. Itu yang ketiga ya. Jadi kita tetap usahakan eksegesis di dalam meneliti firman, jangan eisegesis karena sudah punya teori. 4. Kita sadari, tadi sudah saya singgung, bahwa kebenaran tentang akhir zaman itu merupakan misteri ilahi yang belum tergenapi. Jadi seyakin apapun saudara, simpan dalam hatimu, sampaikan, jadikan bahan diskusi. Sebab siapapun dengan teori apapun masih bisa keliru, masih bisa salah. Jadi kita pilih, semua kita lihat, ini Alkitabiah, ini ada dasar firman, ini ada dasar firman, ya kita kumpulkan dan kita jadikan itu kekayaan rohani tentang akhir zaman. Yaitu prinsip yang keempat. Kemudian yang kelima, ini sikap hati, saudaraku. Ayo kita tetap rendah hati dan terbuka, menerima pandangan-pandangan yang berbeda satu sama lain. Selama itu masih ada dalam koridor firman Tuhan, dan kita ngerasakan ini memuliakan Tuhan Yesus apa enggak. Kalau itu sudah tidak memuliakan Tuhan Yesus, nanti Roh Kudus pasti akan ada warning di dalam diri kita. Ini enggak benar. Ya sudah, saudara singkirkan. Tafsir akhir zaman yang tidak memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus itu patut disingkirkan. Sebab
puncak dari seluruh iman kita kan kedatangan Dia, Tuhan Yesus Kristus. Kemarin ada yang bilang, Tuhan itu apa datang secara jasmani, maksudnya benar-benar seperti apa yang digambarkan harafiah? Saya bilang iya, harafiah. Cuman bentuknya seperti apa saya belum tahu. Wujud daripada kedatangan Tuhan itu seperti apa saya belum tahu. Apakah kita akan diubahkan? Iya, 100% saya yakin itu harafiah bahwa kita akan diubahkan. Mengenakan tubuh kemuliaan sama seperti tubuhnya Tuhan. Itu saya yakin 100%. Nah, hal-hal yang seperti ini memuliakan Tuhan. Kalau sudah tidak meyakini akan hal-hal seperti itu, kemuliaan Tuhan mulai didegradasikan, ya kita harus mewaspadai. Always think out of the box, itu artinya kita rendah hati dan terbuka. Oh, ini ada pandangan begini. Jadikan itu kekayaan rohani bagi kita sekaliannya. Yang terakhir, saudaraku, ini untuk orang-orang karismatik, Pentakosta, ya, ini perlu saudara yang terakhir ini. Pengajaran, pendapat-pendapat yang berlandaskan pada revelasi individu. Jadi bukan revelasi Alkitabiah, tetapi mimpi. Misalnya ada orang cerita bahwa saya mendapatkan mimpi begini tentang kedatangan Tuhan. Atau saya mendapatkan penglihatan tentang kedatangan Tuhan. Ya, penglihatan tentang akhir zaman itu ada di kitab Wahyu, saudaraku ya. Revelasi tentang akhir zaman itu sudah ditulis dalam firman Tuhan oleh Rasul Paulus khususnya. Dan pengajarannya Tuhan Yesus sudah mengajarkan lengkap tentang akhir zaman. Tapi ada orang yang berkata, aku dapat penglihatan begini. Apakah kita menolak? Tidak, saudaraku. Tidak langsung kita tolak, kita nggak mau yang begitu-begitu. Enggak. Kita tahu Tuhan tetap berbicara dengan cara-cara yang bukan sekedar belajar firman kemudian mendapatkan keyakinan, bukan. Tuhan bisa bicara lewat mimpi, penglihatan, atau pengalaman-pengalaman spiritual tertentu, misalnya pengalaman diangkat ke dimensi surgawi. Nah, tetapi saudaraku, kita jadikan itu semua sebagai sebagai bagian dari referensi. Kalau kita sedang belajar firman, ini kok ada yang begini, begitu. Tapi ini bukan dasar iman kita. Siapapun, saudaraku, ya, yang mendapatkan akan mimpi, penglihatan, atau pengalaman rohani, itu tidak kita tentang, apalagi kalau itu menyangkut akhir zaman ya. Tapi itu hanya jadi kekayaan, bagian dari kekayaan yang kita tetap uji dan tunggu akan penggenapannya. Benarkah seperti itu nanti terjadi? Ya, kita nantikan kedatangan Tuhan. Tapi ini memperkaya kita. Tapi tentunya kalau mimpi penglihatannya bertentangan dengan firman, ya langsung kita tolak. Jadi saudaraku, itulah beberapa prinsip yang harus kita jadikan pedoman di dalam kita menginterpretasikan pengajaran-pengajaran akhir zaman atau tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.